Hai, Rizky di sini. Setelah Pavilion Gaming versi tahun ini, tentu HP nggak mungkin lupa untuk bawa Omen 15 terbaru ke Indonesia. Yang datang ke studio kita hari ini adalah SKU yang termurah, yaitu dengan Ryzen 7 dan juga RTX 2060. Bagaimanakah performa Omen yang harganya cuma 21 juta ini? Stay tune aja sampai habis. Oke, lupain dulu desain Omen dari 2 tahun lalu karena yang satu ini desainnya benar-benar beda. Bersamaan dengan gantinya logo Omen yang biasa kita lihat di punggung laptopnya, sekarang ada logo persegi ketupat berwarna gradien yang menggantikan logo Omen yang lama dan jujur bikin punggung laptop yang simple ini jadi makin kelihatan beda. Seluruh screen assembly dan casing bagian bawah terbuat dari polimer doff, masuk akal jadinya kalau layarnya sedikit ada flex. Kecuali body frame keyboard aja karena bagian ini terbuat dari metal. Oh iya, balik lagi ke estetika baru Omen, ketika nggak dinyalain, laptop ini lebih kelihatan sebagai laptop bisnis serius dengan desain boxy warna gelap yang ala-ala stealth dan lebih simple. Atau kalem-kalem keren. Nggak ada aksen berwarna sedikit pun yang terlihat dan sudut-sudutnya pun tajam, bahkan mungkin bisa sakit kalau misalnya kita bisa kebentok. Seolah mau nunjukin kalau ini bukan laptop buat main-main. Paling yang kelihatan agak gaming hanyalah decal O15 berwarna hitam di bagian kanan bawah frame keyboard dan juga aksen RGB saat kita menyalakan laptopnya yang nanti akan kita bahas. Desain hinge-nya pun udah jadi normal, mungkin lebih disukai banyak orang dengan posisi hinge kanan kiri di atas bodi sehingga bisa dibuka sampai tiduran hanya dengan satu tangan. Tapi kalau secara bobot dan tebal, kami rasa tidak banyak yang berubah dengan Omen 15 yang tahun lalu. Salah satu keunggulan Omen dibanding Pavilion itu biasanya soal layar. Layar 144Hz Full HD IPS di Omen 15 terbaru ini intinya nggak akan ngecewain. Dengan gamut warna yang oke, kontras oke, dan juga nggak redup, di luar gaming udah pasti cocok diajak ngedit video atau sekedar enjoy nonton anime. Dengan bezel relatif tipis sekalipun, posisi webcam untungnya masih di atas layar. Satu lagi yang menurut kami memuaskan ialah koleksi port. Di kanan ada USB-C 3.2 Gen 1, mini display port, 2 USB A 3.2 Gen 1, lanjut kiri ada charging port, LAN port, USB A 3.2 Gen 1 lagi, full HDMI port, audio jack, dan full size card reader. Buat USB-C bagian kanan untungnya sudah support always on DP, jadi kalian bisa connect ke monitor hanya menggunakan USB-C, dan juga USB-A yang sebelah kiri itu sudah support always on kalau kalian mau charging HP atau gadget kalian saat laptopnya dimatikan. Yang cukup membuat gue khawatir hanyalah gap antara layar dengan bagian keyboard ini yang kalau gue tekan agak flexing. Ini apakah aman untuk jangka waktu yang lama atau tidak, tapi kalau kita melihat rekam jejaknya HP selama ini, seharusnya sih nggak ada masalah untuk build quality dari Omen by HP. Di Indonesia, saat ini baru ada satu SKU Ryzen 7 4800H yang dijual, yaitu ditemenin GeForce RTX 2060 standar. Performa Ryzen 7 8 core tentu nggak perlu dilakukan lagi. Skor di Cinebench bagus banget, hampir nyentuh angka 1900 dan sangat-sangat konsisten setelah 5 kali run sekalipun. Yang berarti tidak ada throttling, cocok untuk berbagai kerjaan berat di samping gaming, contoh Blender. Begitu pula dengan sang RTX 2060. Skor Firestrike mepet 16.000 itu normal untuk 2060 laptop yang sudah dipastikan mantap buat main game-game AAA macam SOTR, Control, RDR2, atau PUBG setting tinggi. Terdengar biasa? Fakta selanjutnya ini yang luar biasa. Performa tinggi tersebut surprisingly diikuti suhu yang ekstra rendah. Dengan sistem dual fan 3 heatsink, 2 di belakang dan 1 di kanan, suhu CPU-nya barely nyentuh 80 derajat sedangkan di keyboard adem ayam aja di kisaran suhu tubuh. Sedikit catatan, suhu ini diambil pada settingan fan speed maksimal di command center. Manajemen panas ini patut diacungi jempol dan dapat gelar laptop gaming Ryzen terdingin yang pernah kami coba tahun ini. Nah, sebagai laptop Ryzen, rasanya wajib kalau bawaannya udah dual channel 16GB DDR4 3200 dengan storage SSD 512GB Samsung yang gak sembarangan. Read speed-nya nyampe 3500 Mbps by the way. Terus, sekarang udah gak ada lagi tempat buat naruh drive 2,5 inci dan digantikan oleh slot NVMe kedua yang juga ditutupi oleh sebuah heat spreader.
Bicara tentang keyboard, Omen 15 2020 yang Ryzen punya layout TKL tapi masih mempunyai function button yang lengkap di sebelah kanan, seperti Omen Command Center, kalkulator, insert, page down, dan kawan-kawan. Tapi sayangnya, power button malah balik lagi ke keyboard di samping delete, walaupun masih sama kayak Envy, tombol power ini nekennya agak lebih berat. Jadi kita nggak usah khawatir untuk nggak sengaja ketekan. Feeling ngetiknya fine, tactile-nya dapet. Di sini gue mendapatkan angle ngetik yang lebih enak ketimbang laptop gaming lain karena adanya wrist rest di bagian bawah. Dan seperti biasa di keyboardnya ada iluminasi RGB 4 zona, satu tingkat termasuk WASD, lampu caps lock, media button function juga ada, F12 untuk kunci tombol Windows, namun sayang belum ada FN lock. Touchpadnya sih oke, presisi dan kliknya enak tanpa dedicated button sekalipun. Battery life-nya juga masih termasuk standar laptop gaming meski kapasitasnya sampai 71 Wh, yaitu dapatnya sekitar 5 jam penggunaan ringan di mode power saver. Adapter yang ter-include punya daya 200 watt dan sebenarnya nggak gede-gede amat kalau mau dibawa kemana-mana. Buat speaker, kualitas suara dari laptop ini terbilang standar. Kalau misal dibilang depth-nya ada ya enggak juga, tapi untungnya suara dari speaker ini masih bisa jernih dan juga volume maksimalnya masih terdengar kencang. Dari pengalaman singkat kami megang-megang laptop ini, kami cukup percaya bahwa Omen 15 2020 versi AMD ini adalah laptop gaming Ryzen terbaik jika dilihat dari sederet aspek, mulai dari desain, fitur, layar, performa, hingga cooling. Pokoknya kalau kalian punya budget 21 juta dan nyari performa semaksimal mungkin dalam sebuah laptop yang tampan di segala situasi dan gak tanggung-tanggung, Omen 15 ini disarankan banget ada di pilihan pertama. Oh iya, hampir ketinggalan kita dapat bonus backpack Omen dan Omen Mouse 6000 yang keren dalam paket pembeliannya. Karena ini bukan laptop gaming yang murah, tentu juga HP menginclude Accidental Damage Protection selama 2 tahun dan juga Office Home and Student 2019. Yap, intinya orang waras manapun pasti akan bilang bahwa ini adalah laptop gaming yang mantap jiwa. Makasih dan nonton, please like dan share video ini. Semoga kalian sehat selalu, and as always, stay safe.